Halo Mbak Im, selamat sore. Tunggu bentar ya.
Halo, selamat sore, Mbak Im sama Abimanyu. Hai, kedengeran suaranya? Pak. Kedengeran, Pak. Kedengeran ya? Sip, kita mulai aja ya. Sebentar, kada coba absen dulu. Oke, nah ini udah join juga ya, Mbak Haki. Halo, selamat sore. Berarti siapa yang belum join? Selamat sore, Abinaya. Naya belum ya. Kemudian Abimanyu sudah, Siti Askia belum, Mbak Haki udah, Ibrahim udah, Ocean belum, Diasta belum, Naifa belum. Sip, oke. Jadi selamat sore semuanya ya. Apa kabarnya? Baik. Kabar baik, Alhamdulillah. Udah makan siang semuanya? Baik, Alhamdulillah. Puji Tuhan. Udah makan siang? Sudah. Mantap. Sip. Kalau misalnya ada yang belum makan siang ya, ambil cemilannya sambil dimakan. Boleh banget supaya nanti nggak lapar. Hari ini kita mau lanjutin lagi kelas Python startnya dari yang minggu lalu. Ya, ada yang masih ingat nggak minggu lalu kalian belajar apa? Minggu lalu kita udah belajar apa yuk? Pokoknya ada bersarangnya. Yes, konstruksi bersama. Betul. Minggu lalu kita belajar algoritmik ya. Dan lebih spesifiknya kita belajar yang namanya sarang, konstruksi bersarang. Hari ini kita akan belajar yang namanya perintah berkondisi. Ya. Halo Ocean, halo Naifa, selamat sore. Nah, perintah berkondisi. Menurut kalian, apa itu perintah berkondisi? Coba, apa itu perintah berkondisi? Ada yang tahu apa itu perintah berkondisi? Halo Raya, selamat sore. Nah, jadi kalau yang namanya kondisi dulu deh. Kalau kondisi itu apa? Keadaan, Apa? Baim? keadaan. Keadaan, betul. Nah, jadi kita akan coba membuat situasi, betul. Kondisi itu keadaan, situasi ya. Pintar. Nah, seperti apa sih contoh kondisi itu? Contoh kondisinya misal, misal es krim.
Kalau kalian mau makan es krim, itu enaknya waktu musim panas, lagi siang-siang gitu ya. Terus panas banget atau waktu malam dingin banget. Kapan waktu yang enak untuk masak makan es krim? Waktu hujan atau waktu musim panas? Musim panas. Musim panas ya. Nah, jadi itu yang disebut sebagai kondisi. Kalau misalnya ternyata suhunya panas, maka kita makan es krim. Tapi kalau misalnya suhunya ternyata tidak panas, ya, kita bakal makan apa misalnya? Tidak panas, kadang suka bakso ya, makan bakso aja ya. Jadi biar hangat gitu. Nah, itu contohnya ya. Enggak? Makan makanan dingin. Boleh ya, kayak gitu juga siap. Oke, jadi kita akan belajar hari ini tentang yang namanya kondisi dan di dalam Python itu ada yang namanya logis data type ya atau tipe data logika. Nah, yang namanya logika itu antara benar atau salah. Cuma dua doang. Misalnya kayak gimana? Logika itu dia yang sesuai fakta. Kalau Kak Daud bilang di sini, Raya itu menggunakan kacamata. Benar atau salah? Benar. Benar, ya. Itu yang disebut sebagai yang namanya kondisi. Logika, tipe data logika. Ya. Contohnya seperti apa lagi? Contohnya 5 lebih besar dari 2. Benar atau salah? Benar. Benar, ya. Kayak gitu ya. Oke? Gampang banget. Nah, jadi Berarti nanti kalau benar kita tinggal tulis true. Kalau salah kita tulis false. Gitu. Hmm, kayak gitu ya. Dan itu bisa kita simpan ke dalam variabel. Oke, nilainya adalah true dan juga false. T-nya huruf gede, F-nya huruf gede. Ya. Nah, Oke. terus kalau kalian lihat di sini, jadi ada yang namanya sebuah ekspresi logika, sama ada yang namanya operator logika atau operator logis. Nah, operatornya ini sama kayak aritmatika. Bisa ngelakuin penjumlahan, pembagian, dan lain sebagainya. Kalau perbandingan itu kita bisa pakai lebih dari, kurang dari, sama dengan, dua ya sama dengannya, tidak sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, gitu ya. Contohnya seperti apa? Contohnya kalian disuruh input, oke, disuruh input, nanti misalnya kalian inputnya adalah di sini 50, 50, oke. Nah, berarti banyak Pengiriman minimum di 50. toko, berarti pengiriman di toko lebih besar banyak minuman. Tuh. Betul. Nah, berarti kalau di toko itu kan 50, ini kurang dari 50, benar atau salah? 50 kurang dari 50? Enggak ya. Makanya yang disimpan dalam variabel pengiriman adalah false. Sedangkan kalau misalnya kita masukinnya adalah 49 ya di awal ini, oke. Berarti kita tinggal bandingin 49 kurang dari 50, benar atau salah? Benar. Benar, makanya nilainya adalah true. Ya, gampang ya. Nah, kemudian ada yang namanya and sama or. Apa bedanya tolong bawa pulpen dan pensil sama tolong bawa pulpen atau pensil? Perbedaannya apa? Pulpen dan pensil sama pulpen atau pensil. Apa perbedaannya? Perbedaannya pensil bisa diraut. Bukan, bukan maksudnya perbedaan antara pulpen dengan pensil ya. Perbedaan kalimat nih. Kadot punya dua kalimat. Eh, Abimanyu, tolong bawain pulpen dan pensil. Terus Kak Daud bilang ke Baim, Baim, tolong bawain pulpen atau pensil. Nah, bedanya apa? Yang satu disuruh bawa satu objek. Sambungnya. Mm-mm. Coba apa? Yang satu tadi Baim apa? Yang satu disuruh bawa satu objek gitu. Yang satu lagi? Disuruh bawa dua objek. Nah, kalau Raya tadi apa? Perbedaan antara kata sambung yang menyambungkan pulpen dan pensilnya. Misalnya dalam contoh pertama disuruh membawa pulpen dengan pensil, sedangkan di contoh kedua boleh membawakan pulpen atau pensil. Ya, sepintar kayak gitu detailnya ya. Jadi kita tinggal bikin pulpen atau pensil gitu ya. Apa perbedaan dan atau perbedaan dan dengan atau itu kalian perlu bawa keduanya kalau pakai dan.
Tapi kalau pakai atau boleh salah satu. Ya, betul. Nah, sama juga kayak di Python. Jadi kalau misalnya di Python, kalau kalian dapat nilainya salah satu true, kalian pakainya or, dan yang satunya false, nah nanti nilainya jadi true. Tapi kalau misalnya nilainya dua-duanya salah gimana? Ya udah dua-duanya salah ya dapat false juga. Ya, kayak gitu ya. Oke? Nah, ada pertanyaan dulu. Itu sebut sebagai ekspresi logis campuran ya. Kalau belum ada pertanyaan, kita coba kerjain latihannya ya. Nanti kalian bisa buka berarti nomor 5 di Algonovanya ya. Nah, kalian ada yang main Roblox nggak? Hmm. Ada. Aku sering Kalian pakai Algo Coin nggak ya? Yang dari Algonova? pakai. Dulu saya Pakai. kasih harga koin, tapi Nah, lupa. nih Abinaya nih paling banyak nih. Abinaya punya 820 koin tuh. Terus yang kedua siapa lagi nih? Eh Adiasta nih, gede juga. Terus ada Naifa juga 400. Baim juga 425. Nanti Kak Daud kirimin ya di akhir kelas ya. Kayaknya bisa ditukerin Robux 50.000 deh. Iya, tapi kata Tapi apa? ini saya yang dulu itu setiap berapa gitu sekali, berapa hari sekali, atau berapa bulan sekali. Oh, oke. Ya nggak apa-apa. Yang penting punya dulu aja ya. Tuh, dapat 1460. Kalian bisa tukerin ke 500 Robux. 500 Robux berapa rupiah? 200 ribu. Nggak tahu. Oh, 90.000 tuh. Ya dapat 100.000 tuh. Dari hasil belajar. Mantap. Nanti ya, di akhir aja. Oke. Berarti nanti kalian bukanya yang 22 November ini ya. Masih tanggal tapi udah bisa dibuka. Ya. Iya. Kalian ke nomor satu. Kemudian di nomor satu pilih tiga jawaban. Nomor dua nanti ada yang dipindah-pindahkan dari kiri ke kanan. Gambar nanti dibaca dulu. Tiga dan empat ngetik. Lima nanti ngoding bareng. Oke? Silakan. Boleh dijawab dahulu dan login ke akun masing-masing. Yuk, di share screen. Apa? Dikerjain langsung ya. Nomor 4. Yang nomor ini. 22 November ya. Ada tulisannya 22 November. Oh iya. Diklik, itu bisa ke bagian satu. Hmm. Hmm. Silakan. Tapi kok masih ketutup? Bisa tapi udah bisa diklik kan? Iya. Udah, iya langsung dikerjain aja. Hmm, Nomor 4. nomor 4 mantap. Coba yuk. Abimanyu, kalau ada kesulitan login kasih tahu ya. ASEAN jangan lupa login. Ken Naifa udah nomor 2 good job.
Aduh. Nomor 5 bingung. Sudah? Udah. Nah, oke, semua udah nomor 5 ya. Sudah kita lanjut. Oke, tinggal lebih maju dikit lagi. Nah, pertama, kita coba bahas dulu nomor 5. Baim boleh minta tolong bacain nomor 5. Untuk menerima rekomendasi personal, pembeli harus masuk ke akun pribadi mereka. Pengguna Ivanova Ekaterina melaporkan error login mereka memasukkan password mereka Sweet Store 111, tetapi mereka tidak bisa masuk ke akun. Benarkan masalah di pengecekan login pengguna program seharusnya bekerja seperti di gambar. Thank you ya. Nah, berarti kita tinggal bikin baris 1, 2 udah oke. 3 nih. Dia kan kalau password itu harus sama ya, baru bisa login. Kalau sama, kita kasih double sama dengan. Habis itu, setelah tanda petiknya, kita panggil variabel oke. Dah, kalau kita checklist, misalnya passwordnya benar, switch store, satu-satu ini, ya maka dapatnya nilainya adalah true. Tapi kalau salah aja ya, satu huruf, nah nanti dia jadi nilainya false. Oke, kayak gitu. Kasih sama dengan, sama kasih koma oke. Baris 3 dan 4. Yuk dibuat. Nomor 6. Nomor 6, oke. Tunggu. Oke.
Nomor 6. Nah, Udah ya. Sip. Kalau sudah kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6 boleh Abimanyu tolong bacain. Pelanggan Sarah ingin membeli kue coklat. Pesanannya adalah yang paling populer di antara pelanggan Sweet Stores. Program ini harus mengenal per- per- pesanan yang paling populer, tetapi sekarang tidak terjadi. Benarkah masalah di pemrosesan pesanan? Program seharusnya bekerja seperti pada gambar. Sip. Oke, thank you ya. Nah, berarti kita tinggal buat aja di sini baris satu, dua udah benar, tiga, empat juga udah benar, lima yang baru dibenerin. Kan kue coklat ya yang favoritnya. Berarti sebelum huruf kue sama sebelum huruf coklat kasih sama dengan. Dan karena dia ada dua, maka kita harus gabungkan dengan tanda and gitu. Jadi kalau misalnya kalian masukinnya kue, coklat, maka nilainya true. Ya, kalau misalnya kue strawberry ya jadi false juga karena dua-duanya harus true ya. Dah, cukup baris 5 doang yang dibenerin. Kasih sama dengan and dan juga sama dengan. nomor 7. Nomor 7, oke. Yang lain udah? Udah. Udah ya. Udah kita lanjut. Nomor 7. Nah, nomor 7 boleh Raya tolong bacain. Toko kue Sweet Stores ingin menyesuaikan rekomendasi produk untuk promosi. Promosi ditawarkan berdasarkan dua kondisi. Pembeli ingin membeli kue kering. Pembeli siap membayar 500 koin atau kurang. Tulis program yang menentukan jika perlu menawarkan produk untuk promosi atau tidak. Bentuklah hasil supaya seperti pada di gambar. Oke, thank you ya. Nah, berarti kayak gimana caranya? Kita tinggal buat di sini ada input, lalu nanti dicek ya. Pertama berarti kita buat inputnya kayak di gambar dulu. Input, masukkan tipe dari gula-gula. Lalu kita buat lagi INT input, masukkan harga yang cocok. Dan kita bikin variabel oke. Nah, pembeli ingin membeli kue kering, berarti kategorinya harus kue kering. Lalu harganya membayar 500 koin atau kurang. Nah, ini kan angka ya, 500 koin atau kurang berarti dia pakai kurang dari sama dengan. Harganya kurang dari sama dengan 500.
baru udah di print. Nah, panggil variabel oke-nya. Udah, ini kalau di checklist, misalnya di sini kue kering, harganya 200. Nah, promosinya true. Oke, dibuat ya. Ini dari baris 1 sampai 4, silakan. Hmm, hmm, input, Udah, um, ya. Oh iya pakai. Masukkan harga yang cocok. Oke, sama dengan kategori sama. Ini kategori apa? Kayaknya besar nih. Kue kering dan harga lebih besar. Loh, kok nggak bisa ya? nggak bisa. Print
Tawarkan produk sebagai promosi. Produk Bisa nggak? Tetap nggak bisa. Apa yang salah ya? Mana coba share screen? Ya, coba di share screen. Ini harganya. Harganya ketinggalan, Mbak Haki. Loh, kamu kok buat kayak gini? Ini beda jauh sama kayak punya Kak Daud ini. Ini kamu bikin apa sih? M-nya nggak huruf gede, M-nya nggak huruf gede. Printnya kok ada 2 baris? Harganya nggak ada. habis Ini, promosi titik dua kan terus koma terus masukin oke. ya, ini M-nya huruf gede ini. K-nya juga double, salah, masih salah, Mbak Haki, nggak bisa. Terus kue kering 200 kan. M-nya huruf gede, K-nya double. M-nya huruf gede, K-nya double. Diikutin ya, ini penting loh. Yang di dalam apa teks itu, kalau nggak sama salah, nggak bakal bisa hijau. Huruf kecil sama huruf gedenya itu penting. Terus ini kakak Nih, tawarkannya juga belum. Mana, Baim share screen aja deh. ini tinggal masukkan tipe dari gula-gula ini kue kering kan. Ya, kue kering. Ya udah. Udah, oke, sip. Yang lain bisa nggak? Wih, mantap. Udah nomor 7 semua. Tadi nomor berapa sih? Oh, emang udah nomor 7. Oke. Kira nomor 6 tadi. Oke, udah berhasil ya. Kita lanjut nomor 8 ya. Nah, Baik Haki boleh minta tolong bacain nomor 8. Beberapa pelanggan lebih menyukai manisan khusus diet keinginan mereka termasuk tanpa gula, tanpa lemak, tanpa gluten. Hanya satu permintaan cukup untuk disebutkan. Tulis program yang menentukan jika pelanggan membutuhkan makanan khusus diet. Program seharusnya bekerja seperti digambar. Oke, thank you ya. Nah, berarti kayak gimana caranya? Kita buat input dulu. K-nya huruf gede, keinginan, titik 2. Lalu kita tinggal buat di sini adalah keinginan mereka, termasuk tanpa gula, tanpa lemak, tanpa gluten.
Ya, berarti kita bikin oke ya. Di sini adalah keinginannya itu sama dengan, nah ini bisa kalian copy aja nih, tanpa gula, or keinginan tanpa lemak sama dengannya ya, or keinginan tanpa gluten. Kalau sudah tinggal di print, lalu dibuat tawarkan produk khusus diet titik dua, panggil variabelnya oke. Dah, checklist diet gitu ya. Nah, ini nilainya false. Karena kan harusnya tanpa gula. Oke, silakan boleh dibuat nomor 8 seperti ini. Gula, oke ini. Tanpa lemak tanpa lemak Kak, habisnya tanpa gluten itu nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Tanpa gluten terakhir. Cara Ada, kalau tulisannya kamu mandi dulu. digeser Kenapa? gimana ya? Cara Hah? tulisannya digeser. Oh, Ini oh, ada batang abu-abu. udah. Bintang yang kedua apa? Bintang yang kedua apa? Mantap. Coba tunggu dulu, kerjain dulu sendiri. Ini ya ada batang abu-abu di bawah tuh, bisa Print digeser-geser. kalau ya, Bisa print nggak? kalau Baik. bisa bisa. Oke. Ntar ya, kalau kamu mandi dulu.
Iya. Sudah? Oh, hasilnya false. Yang penting hijau kan? Punya saya kok nggak bisa Kak. Mana share screen? Yang enggak hijau share screen. Nggak hijau. Pak, Kak Daud, Ya, ini saya udah share screen. Nggak hijau. mana Ibrahim? eh Tanpa gula, tanpa lemak, tanpa ini salah ini gluten itu gluten, gluten. T-nya kurang huruf T itu. Hmm, Nah, checklist. Kak, Sip. Baim, oh itu masih raya, deng. Mana Baim tanpa gula? Oh, keinginan ini tawarkan ini kurang huruf A. hmm, nggak bisa, Kak. Tawarkan produk khusus KHU, khusus tuh bukan khusus ya. Khusus pakai H. Nah, checklist. Oke, sip. Ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutin ya ke bagian berikutnya. Kado share screen. Nah,
Perintah berkondisi. Jadi, kalau tadi kalian udah tahu yang namanya true dan false, sekarang kalian akan coba buat true dan false mah. True dan false-nya kalian akan ngebikin dia lebih jauh lagi. Misal kalau nilainya true nanti ngapain, kalau nilainya false jadi ngapain. Gitu. Ya. Jadi, misal kalau nanti kalian akan membuat sebuah program, itu akan ketemu sama yang namanya if dan else. Kalau if itu Oh, adalah yang dijalankan ketika nilainya true. Kalau else itu yang dijalankan ketika nilainya false. Contoh, ini jangan lupa ya, yang sering banget dilewatin adalah titik duanya. Ini penting titik duanya. Nanti habis itu ada spasi atau huruf tab atau tab. Tab itu di keyboard coba cari di sebelah huruf Q ya. Ada tulisannya tab di sebelah kiri huruf Q, lihat dulu. iya. Ketemu? Ada ya. Iya. Nah, itu daripada kasih 4 spasi, kalian pakai huruf tab yang di sebelah huruf Q. Oke. Contohnya gimana? Contoh, kalian pengen ngebikin sebuah rekomendasi makanan. Kalau misalnya dia ternyata sukanya vanilla, maka dapat cheesecake. Tapi kalau dia sukanya yang lain, contohnya coklat, kacang, dapatnya walnut cake. Contoh, dia masukin di sini nih, vanilla. Oh, oke, berarti rasanya itu vanilla. Nah, rasa sama dengan vanilla. Berarti vanilla sama dengan vanilla. Benar atau salah? Hmm. Vanilla sama dengan vanilla, benar atau salah? True atau false? Vanilla sama dengan vanilla atau A sama dengan A itu true atau false? True. True. Makanya ketika nilainya true, yang didapatkan adalah cheesecake. Sedangkan kalau saat kalian masukinnya adalah huruf C dirasa, C itu sama dengan huruf V. Benar atau salah? Huruf C itu sama dengan False. huruf V, benar atau salah? Salah. Salah, makanya nilainya bukan cheesecake, tapi yang didapetin adalah walnut. Gitu. Oke? Sip, ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada pertanyaan, kita langsung latihan aja. Jadi nanti kalian bisa langsung buka aja ke nomor bagian 2 ya, toko roti rekomendasi. Di nomor satu ini nanti ada 4 jawaban, silakan dipilih. Nomor 2 nanti pilih dulu, ketik, 3 juga sama, 4 nanti mulai ngoding. Oke? Yuk, silakan dikerjain dahulu.
Udah? Satu, dua, satu, dua, satu, dua. Oke, nomor dua ya, silakan. Ntar nomor empat kita bahas bareng-bareng. Nomor 4 gimana? Sudah semua? Oke, kalau udah kita bahas ya nomor empat. Nomor empat boleh minta tolong dibacain sama Naifa ya. Naifa tolong bacain. Belum selesai, Kak. Ah, belum selesai. Oke. Belum dah. Oh iya, belum. Kenapa belum ngerjain yang nomor duanya, Naifa? Ada kesulitan? Yang nomor satu tadi belum, soalnya ke skip. Oh, mana coba share screen, Naifa? Coba biar nggak ketinggalan. Bentar. Iya, udah benar kok. Empat, empat. Ah, sip. Oke, kalau gitu kita coba lanjut dulu aja ya. Dibacain sama Baim. Tolong bacain Baim yang nomor 4 ini. Which Stories memiliki diskon? Pelanggan baru menerima diskon 40% menggunakan kode promo NEW. Pelanggan yang lain menerima diskon 10% untuk kue menggunakan kode promo cake. Benarkan masalah di pemberian kode promosi. Program seharusnya bekerja seperti pada gambar. Oke, nah berarti kita akan coba membuat berarti di sini benerin aja ya errornya. Baris 3 kurang titik 2. Lalu ini salah ya. Kalau kalian pakai tanda seru sama dengan berarti kalau misalnya ditanya pertama kali nggak
Coba kita lihat ya programnya ya. Nah, ini kan ditanya pertama kali, kita jawabnya iya. Nah, kita cuma dapat diskon 10%. Padahal, kalau yang dibacain sama Baim, kita harusnya dapat 40%. Berarti tandanya bukan tidak ada, bukan tanda seru ya, tapi harusnya sama dengan kita. Nanti baru dapat 40%. Oke? Jadi yang dibenerin baris 3 aja, sama baris 5.2-nya. Silakan. Oh, Sudah ya? Kita lanjut ke nomor 5. Masih belum bisa. Oh, mana? Coba share screen yang belum bisa. Ini sama dengan, ini harusnya bukan tanda seru, tapi sama dengan. Save checklist. Oke, udah semua ya. Kita lanjut ke nomor 5. Nah, nomor 5 boleh minta tolong dibacain sama Naifa ya. Tolong bacain Naifa yang warna biru ini. Benarkan masalah pada program yang merekomendasikan produk tergantung dari harganya. Jika pembeli bersedia, belanja kurang dari 500 koin, kue akan merekomendasikan coba kue dulce de leche. Belanja dari 500 sampai 1000 koin, kue rahasia akan direkomendasikan. Kamu bisa mencoba kue rahasia. Belanja lebih dari 1000 koin, kue lava coklat direkomendasikan. Nikmatilah kue lava coklat dengan blueberry. Salah satu hasil dari pelaksanaan operasi program ditunjukkan pada gambar. Jumlah apapun bisa dimasukkan. Oke, thank you ya. Nah, berarti kayak gimana caranya? Eh, nah, langkah pertamanya berarti kita tinggal cek dulu ya, belanja kurang dari 500 koin. Ini kan udah benar nih baris 1. Kurang dari 500 koin. Kue akan direkomendasikan. Nah, berarti ini bukan tanda sama dengan ya. Dihapus saja tanda sama dengannya. Belanja dari 500 sampai 1000 koin. Nah, berarti 500 sampai 1000 udah benar. Kasih titik 2. Kemudian belanja lebih dari 1000 koin. Berarti ini kasih jikanya ganti jadi if. Habis itu udah. Kalau di checklist 1000 gitu ya. Berarti dapetnya kue rahasia. Berarti yang dibenerin baris 2.
4,2 ya tadinya, sama 6. Silakan, dikit yang dibenerinnya ya. Udah nomor 6. Udah? Nomor 5 udah? Belum. Belum, oke. Terus ini. Ih, terusnya jikanya dihapus. Terus pas di checklist nulisnya apa ya? 1.000. 1.000. Udah. Udah, oke. Oke, kalau udah kita lanjut ya ke nomor 6. Nomor 6 boleh minta tolong dibacain sama Raya. Raya Masih tolong bacain. panjang nih jawabannya. Tulis program yang mendeteksi jika pelanggan beratnya lebih dan menampilkan rekomendasi. 1. If tinggi berat 100, pengguna tidak berat lebih direkomendasikan beratmu baik, mungkin croissant dengan krim. Jika tidak, mungkin mereka berat lebih rekomendasi, cobalah Mouseberry. Tidak akan merusak sosokmu. Buatlah program seperti pada di gambar. Salinlah kata-kata untuk output dari sini. Oke, thank you ya. Nah, berarti kayak gimana? Kita tinggal buat tinggi INT input, lalu masukkan tinggimu. Ini juga sama INT input, masukkan beratmu. Titik 2. Kalau udah, kita tinggal buat bagian berikutnya adalah dicek ya, si tinggi sama si beratnya ini. Caranya seperti apa? Caranya kita tinggal bikin selisihnya dulu ya, atau beda lah. Beda sama dengan tinggi kurangi berat. Nah, nanti kita tinggal cek berarti if bedanya itu lebih dari 100, maka yang kita print adalah kayak di gambar. Di copy aja. Kalau misalnya jika tidak, berarti tinggal di else. Titik 2, print lagi. Ini di copy lagi. Nah, dicek jawabannya. Misalnya tingginya 160, beratnya 70. Nah, cobalah Mouseberry. Tidak akan merusak sosokmu. Oke, sip. Dibuat dahulu ya, seperti ini. Di copy. Baru mengambil paket sebentar ya. Wait.
Mungkin croissant dengan krim. Mungkin itu. Sudah? Belum, Kak. Belum bisa. Mana coba share screen? Maksudnya cara di print gimana sih? Di copy maksudnya. Di copy. Ini ini juga nggak bisa. Coba share screen. Hmm. Copy apanya maksudnya? Itu tulisan yang di sininya di copy caranya gimana? Oh, kamu pakai mouse nggak? Iya. Print, ini ketik dulu print, kurung. Nah, terus kamu select itu pakai kiri, yang kiri, tombol kiri di mouse kamu. Tapi pakai tanda petiknya juga. Itu mah kanan. Kiri ditarik ke sini. Kiri. Mana? Nggak ditahan itu. Itu kanan. Kiri. Mana kiri dan kanan? Ya, Wah, malah semua. enggak dong. Iya, iya, salah. Pilih lagi berarti. Sini, kiri lagi dari sini. Nah, ya udah nggak apa deh. Ya gitu. Sampai tanda seru. Salah. Pelan-pelan makanya. Dari C. Kiri. Sampai ini aja tanda seru. Makanya jangan langsung digeser ke kanan sana. Tuh, kamu geser langsung. Ya salah. Dari huruf C sampai tanda seru aja. Aduh. Ini mah cepetan ngetik. Sampai tanda seru. Tuh, kamu tuh gak boleh langsung ke bawah. Kalau langsung ke bawah salah. Udah ini copy aja. Dibikin sejajar gini loh. Tuh, nggak boleh ke bawah, nggak boleh ke bawah ke bawah. Dah, ini klik kanan. Eh, klik kanan di birunya. Klik kanan Aduh, Udah lo ngetik aja. bukan dari tadi deh. Cobalah.
Udah itu tinggal diketik ya. Kita bahas dulu nomor 7 ya, Baim ya. Ntar kalau udah lanjutin. Nah, Abimanyu boleh minta tolong bacain nomor 7 terakhir ya. Ya Allah, nomor 6 susah banget ini gimana? Nomor 6 belum. Tulis program Oh, yang belum, Mbak Yaki. merekomendasi. Oh, sorry Abimanyu. Mana share screen dong? Yang belum share screen. Apanya yang belum? Ini G-nya 2, Mbak Yaki. Checklist. Kok beratmu sih beratnya? Ini berat doang. Dihapus mu-nya, nggak pakai mu. Oh, ini banyak yang salah, Mbak Yaki. Udah dikasih tahu di dalam kurungnya kaknya itu kalau masukkan 2. Kaknya 2 ini digabung juga, jangan jangan dibeda-bedain. Dibedain nggak bakal bisa hijau. G-nya juga 2. Ini spasinya dihapus. Apalagi yang beda? Nih, ini masih salah ini. M-nya huruf gede, S-nya 2. Diikutin, Bay Haki. Kalau nggak diikutin, salah. Di stop. Ini S-nya 2 nih. Croissant itu S-nya 2. Mossberry S-nya 2. T-nya huruf gede. Ini apa susahnya bikin huruf gede, Bay Haki? Mu-nya nggak dipisah. Ini spasinya mana ini? Tanda serunya mana? Nah, checklist. Dengan kirim, krim, krim. Kok yang itu kirim itu mah? Krim. I-nya yang dihapus setelah ini, setelah huruf K. Biar Ini jadi kirim. Krim, krim. biar biar Beratmu baik, mungkin kalau saya cobalah Mossberry tidak akan merusak sosok. Masukkan tinggimu, masukkan beratmu. biar Ini apalagi yang beda nih? Checklist ulang, checklist ulang. Checklist ulang. Apa yang beda? Ada yang bisa kelihatan nggak ya? Apa yang salah di punya Bay Haki? berry-nya, Hah? berry-nya, Apanya? berry-nya. R-nya kan harusnya ada dua. Apanya yang ada 2? Berry-nya kan harusnya R-nya ada dua. Oh iya, pintar. Ah, pintar, Baim.
Bukan B-nya yang 2. R-nya yang 2. Udah oke, nomor 7-nya berarti jadi PR aja ya. Ya tadi banyak banget by Haki typonya. Oke, sejauh ini ada pertanyaan dulu. Nanti tolong diperhatikan ya, ketikannya itu penting. Kalau beda, beda dikit, beda huruf gede, huruf kecilnya jadi salah. Nggak bakal bisa hijau. Dan itu bukan susah ya, itu artinya salah. Ketikannya itu nggak sama berarti kalau nggak bisa hijau. Ada pertanyaan dulu? Sip. Jadi hari ini kalian udah belajar apa? Kita udah belajar tentang if dan else ya. If dan else ini bisa mengontrol ya programnya. Jadi kalau misalnya mau dijalanin ke yang A atau yang B, itu sesuai dengan yang if dan else ya. Oke, tergantung nilainya true atau false. Ya, kayak gitu ya. Sip, sebelum kelasnya dicukupkan, ada pertanyaan dulu nggak? Oke, kalau nggak ada, nanti kita lanjutin lagi. Jadi di pelajaran berikutnya kita akan belajar tentang perintah berkondisi bersarang. Jadi pastikan hadir, nanti kita gabungin ya if dengan if. Habis itu nanti ada elif. Ya, programnya kalian jadi akan lebih lengkap. Itu aja untuk kelas hari ini. Sebelum kelasnya tutup, kita akan foto dulu. Dari kalian ada pertanyaan untuk pelajaran hari ini? Kalau Nanti nggak ada, dalam hitungan 3 gaya bebas. 3, 2, 1. Oke, sip. Itu aja untuk kelas hari ini. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Bye-bye. Selamat sore semuanya. Thank ya. you. Dan Naifa, Baim, Abimanyu, Raya.